Assalamualaikum bosku. Selamat menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Kali ini admin akan menyuguhkan film lawas berjudul Naga Seribu. Naga Seribu adalah film karya sutradara Imam Putra Piliang dan ditulis oleh Abnar Romli. Dibintangi deretan aktor yang berjaya pada masanya seperti Hairil JM, Benteng Toga, Devi Sabah, Doni Sabella, Adven Bangun, Tony Yusuf, dan Rudi Wahab. Mengisahkan tentang naga seribu yang dendam pada Kiai Putih. Sang naga berhasil memengaruhi 3 murid Kiai Putih yang baru turun gunung. Mereka adalah Rengga, Kanta, dan Ludira. Sedang satu murid lainnya, Parta, diperankan oleh Adven Bangun, tidak termakan pengaruh naga seribu. Patra yang awalnya pesuruh di perguruan Kiai dan ikut turun gunung, melaporkan semuanya pada Kiai Putih. Bersama Patra, Kiai Putih kemudian turun gunung membawa serta putrinya, yang bernama Sari. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Saksikan sambil menikmati secangkir kopi bosku. Pergi berenang naik Grab, orang senang pasti sakrep. Cerita film ini dibuka di padepokan Kiai Putih, yang tengah mengajarkan ilmu silat kepada ketiga muridnya. Mereka adalah Rengga, Kanta, dan Ludira. Di saat ketiga murid Kiai Putih itu berlatih, seorang pembantu bernama Patra, yang diperankan oleh Adven Bangun, selalu memperhatikannya dengan serius. Sebenarnya Patra ingin berlatih silat, tetapi keinginannya itu dipendam dalam-dalam. Sebab, sebagai orang biasa, dia merasa tak pantas ikut berlatih bersama anak-anak Tumenggung. Akhirnya, Patra kerap latihan silat sendiri di sela-sela kesibukannya bekerja. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai kaki tangan iblis naga seribu. Pada suatu malam, kelompok penjahat yang menjadi kaki tangan iblis naga seribu berkumpul di sebuah gubuk di tepi hutan. Mereka mengatur rencana untuk menyerang padepokan Kiai Putih, yang selama ini kerap merecoki pekerjaan mereka sebagai penjahat. Namun, belum sampai niat mereka terlaksana, Kiai Putih bersama ketiga muridnya sudah datang terlebih dahulu. Patra yang diam-diam datang menyusul. Ketahuan oleh Kiai Putih yang bertopeng. Meski disuruh kembali ke padepokan, Patra yang penasaran tak mengikuti perintah itu. Dia malah menyaksikan pertarungan Kiai Putih bersama ketiga muridnya melawan para penjahat dari tempat persembunyiannya. Kabur! Tolong! Ah! Tolong! 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 Ah!
Usai menggagalkan rencana jahat para kaki tangan iblis naga seribu, Kiai Putih pun berpesan kepada murid-muridnya agar senantiasa waspada, sebab iblis naga seribu tidak akan pernah tinggal diam sebelum keinginannya menghancurkan padepokan Kiai Putih terlaksana. Dalam kesempatan itu, Kiai Putih mengangkat Patra sebagai muridnya. Mulai hari ini, kau kuanggap sebagai muridku. Dan berpesan kepada Patra untuk ikut ketiga kakak seperguruannya yang telah usai menuntut ilmu untuk melakukan sumpah suci sebelum meninggalkan padepokan Kiai Putih guna mengamalkan ilmu yang telah didapat untuk kemaslahatan orang banyak. Kami akan menegakkan pajak-pajak kebenaran dan kami akan membela orang-orang yang tertindas. Pada waktu yang telah ditentukan, para murid dari Kiai Putih pun diambil sumpahnya. Dari keempat murid itu, hanya Patra yang tak mau bersumpah. Alasannya, sumpah baginya amat berat, hingga dia tak berani mengucapkan sumpah. Sebagai seorang murid, dia hanya meminta ridho dan doa guru, agar senantiasa dirinya bisa istiqomah di jalan kebenaran. Malamnya, Kiai Putih kembali memberikan nasihat dan petuah kepada murid-muridnya. Sebagai seorang guru, dia ingin ilmu yang telah diturunkannya dimanfaatkan untuk menegakkan kebenaran dan menumpas kezoliman. Akhirnya, waktu perpisahan pun tiba. Keempat murid Kiai Putih diizinkan untuk turun gunung agar bisa mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat. Saat melintasi hutan, keempat murid padepokan Kiai Putih itu dihadang oleh segerombolan penjahat yang juga kaki tangan naga seribu. Ketika ketiga kakak seperguruannya sedang bertempur, Patra hanya menonton saja dengan perasaan senang. Setelah melumpuhkan para bajingan itu, keempat murid Kiai Putih itu pun melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya, Kanta dan Ludira memisahkan diri. Sementara Patra mengikuti Rengga. Di tengah perjalanan, Rengga dan Patra bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang dikejar-kejar para bajingan. Patra meminta izin kepada Rengga untuk menghajar para bajingan itu. Rengga pun mengizinkan, dan ternyata Patra mampu mengalahkan para cecunguk itu. Rengga dan Patra tak menyadari bahwa kejadian yang dialaminya adalah jebakan dari iblis naga seribu. Perempuan cantik itu sengaja dibuat umpan guna menjebak Rengga.
Saat Patra terjaga, betapa terkejutnya dia, sebab tak dilihatnya Rengga dan wanita yang tadi siang mereka tolong. Bingung harus berbuat apa, akhirnya Patra memutuskan untuk balik ke padepokan. Dan, betapa terkejutnya Patra saat Kiai Putih menjelaskan bahwa Rengga telah dibawa perempuan siluman bernama Savitri, yang tak lain adalah kaki tangan iblis naga seribu. Saya harus menyelamatkan Den Rengga dulu. Dia bukan tandinganmu. Setelah tahu nasib yang dialami Rengga, Patra pun berniat menolongnya. Namun, Kiai Putih melarangnya, sebab dia tahu Patra bukanlah tandingan iblis naga seribu. Oleh karena itu, Kiai Putih pun meminta Patra untuk mempelajari ilmu Dharma Raga dan Jiwa yang akan diajarkannya. Di bawah pengawasan Kiai Putih, Patra pun mempelajari ajian Dharma Raga dan Jiwa. Berkat keseriusan dan ketekunannya, Patra pun berhasil menguasai ilmu tersebut. Ya! Ingatlah, naga adalah lambang dari kekejaman, kelicikan, dan kesukaran. Untuk mengatasinya, lakukanlah amal Dharma Karsa dan Dharma Karya. Setelah Patra menguasai ilmu Dharma Raga dan Jiwa, Kiai Putih pun memerintahkan Patra untuk turun gunung, agar bisa mengamalkan Dharma Karsa dan Dharma Karya, agar ilmu yang dimilikinya bisa mencapai puncak kesempurnaan. Patra pun tinggal di sebuah kampung, membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongannya, sampai suatu ketika, dia berjumpa dengan seorang penduduk yang tengah disiksa oleh para tukang pukul rentenir. Patra pun meminta kepada para tukang pukul itu untuk tidak berlaku kasar. Para tukang pukul yang merasa marah malah menyerang Patra. Maaf Kisanak. Bukan maksud saya menyakiti mereka. Ketika Patra sedang asyik berbincang-bincang dengan penduduk yang ditolongnya, datang rentenir bersama tukang pukul yang tadi telah kena hajar Patra. Namun, betapa terkejutnya Patra setelah tahu bahwa rentenir kejam tersebut adalah kakak seperguruannya sendiri. Kanta yang telah menjadi jahat akibat pengaruh dari naga seribu langsung menyerang Patra, sementara Patra yang tak mau bertempur dengan kakak seperguruannya lebih memilih kabur dan pergi meninggalkan kampung itu. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah kampung dan melihat ada orang yang hendak digantung oleh penguasa kejam yang berjuluk Tuan Agung. Patra pun menolong orang tersebut. Saat terjadi keributan, orang yang berjuluk Tuan Agung datang. Dan untuk kedua kalinya, Patra didera rasa terkejut yang amat sangat. Sebab, sosok Tuan Agung tersebut adalah kakak seperguruannya yang bernama Ludira. Naas, saat pertempuran berlangsung, Ludira tewas di tangan seorang perempuan, yang rupanya istri dari orang yang hendak dihukum gantung. Parta pun melaporkan apa yang dialaminya kepada Kiai Putih. Lalu, kepada gurunya itu Patra meminta izin untuk menghadapi kakak seperguruannya yang telah murtad. Akhirnya, Kiai Putih pun memutuskan untuk turun gunung. Bersama Patra dan putrinya, Kiai Sepuh mencari iblis naga seribu.
Aku akan menerobos dari sini. Patbak, gunakan pusakamu.